Hari ini kita mau ke bank untuk perbaiki password bank. Karena di sini kan sama kayak di Indonesia kayaknya. Dia punya pakai aplikasi, kemudian kita login. Nah, saya punya teman dia lupa untuk password loginnya karena kita mau pengurusan pengembalian pajak. Jadi mungkin kalau di Indonesia itu nggak ada pengembalian pajak, tapi kayak klaim untuk BPJS ketenagakerjaan. Jadi itu bisa diklaim dan kita bisa mendapatkan uang dari pemerintah. Nah, kita harus ke bank untuk perbaiki data itu. Ini tempat kerja saya yang baru, kalian lihat di depan sana itu ada pegunungan. Jadi saya ini tinggal di perdesaan pegunungan. Kalau di Indonesia mungkin ini kayak di wilayah puncak ya. Jadi di sini suhunya memang masih dingin banget. Padahal ini udah gak ada salju dan kita seharusnya ini udah masuk musim panas. Tapi karena ini di pegunungan, jadi masih terasa dingin. Dan begini suasana jam 10 pagi. Jadi kalian lihat sendiri sepi banget. Gak ada penghuninya ini. Dan satu lagi kebanyakan di daerah sini villa ya. Di villa, penginapan, hotel. Jadi mungkin hanya turis-turis yang datang yang memadati tempat seperti ini. Banyak bangunan kosong juga nih. Sungai kecil. Restoran. Ini restoran ini. Hmm? Tapi jelas di restoran di pegunungan begini mahal. Oh, banyak villa-villa di sini. Wah, masih turun salju kah? Jadi apartemen penginapan orang begini. Ini yang mereka kerja di perhotelan. Nah, di sini nggak ada yang kerja pabrik ya di daerah ini. Karena di sini rata-rata itu perhotelan. Ini tempat belanja. Nah, itu ya, tapi nggak tahu lebih mahal atau murah lagi nih daripada yang satunya. Jadi biasanya saya itu kalau belanja kayak di tempat kerja saya yang lama itu, saya belanja itu selalu ngambil barangnya, ya selisihnya pasti sedikit, hanya itu aja karena saya bukan orang yang stok barang terus masak gitu enggak. Jadi saya beli hari ini, besok saya beli lagi. Jadi beli hari ini nanti habis, besok beli lagi. Dan makanan itu yang saya beli itu makanan yang langsung belanja yang langsung dimasak. Nah, perbedaan harganya itu jauh banget sama tempat kerja saya dulu. Mungkin karena di sini tempatnya turis. Dan ini perbatasan Polandia dengan Ceko. Jadi harga barang itu cukup mahal. Di sini banyak jalan raya yang menggunakan batu, apa ini namanya? Saya kurang tahu juga ini batu apa ini. Jadi untuk jalan mobil mereka menggunakan ini dan seperti menjadi ciri khasnya Eropa ya. Ya. Jadi kayak persimpangan seperti ini itu pasti kebanyakan mereka menggunakan jalan-jalan yang bebatuan seperti ini. Kayaknya di sini tempat ini ya, banyak restoran soalnya. Jadi kayak di kiri, di kanan juga banyak restoran-restoran dan roti-rotian. Pulang nanti kita akan cobain rotian begini ya. Ini ya nggak ada rasa, rotinya hambar.
Ini juga restoran. Lihat menu-menu makanannya begini. Dan banyak di sini jual selai seperti yang di seberang itu. Itu mereka jual selai dari strawberry, kacang, apel gitu. Ini kayaknya jual-jual oleh-oleh kali ya. Itu gantungan kunci. Oh ya. Dan kita menjumpai sungai kedua di sini. Ini sungainya. Ini kalau di Indonesia kayak ada rest area ya. Jadi ada jual-jual apa namanya? Oleh-oleh lah, gantungan kunci, apa lagi nih? Gelang-gelang. Nah, ciri khasnya di sini tuh rusa. Ini patung rusa. Kalau di tempat saya yang dulu, Wrocław itu ciri khasnya itu kurcaci. Jadi di sudut kota itu ada 700 kurcaci yang kita bisa temui. Di mana bang ya? Di belakang saya ini tempat, saya nggak tahu namanya, tempat bermain lah. Kayak naik-naik tali, twing. Ini nggak tahu nih, buka mana? Ini bukan tempat penyeberangan nih. Nggak, ini nyebrang sini. Sini. Nah, itu kalian lihat gunung yang di depan sana? Itu yang menjadi pusat wisatawan di sini untuk berkunjung ke lokasi ini. Jadi kita udah ngelewatin 3 sungai di sini. Udah, wow. Sepanjang jembatan ini kita lihat ada banyak kunci yang menandakan mereka Ula, Kuba, apa ini? Nikola, Sismoni, yang menandakan perjalanan cinta mereka. Semoga orang-orang yang di sini yang ngasih-ngasih ke sini langgeng. Akhirnya kita sampai juga. Banknya itu ada di depan. Nah, sekarang kita lagi ada di dalam office. Sepi banget. Tepat di belakang saya ini ada bebatuan besar itu, kalian lihat. Nah, ini ada di persis di tikungan jalan ini. Jadi tadi saya sempat lewat, yang saya sedikit merasa apa ya, ini safety banget gitu. Jadi mereka buat batu ini biar nggak jatuh, membahayakan pengendara. Jadi mereka kasih ikatan sejenis towing atau apa ini ya, tali yang biasa untuk digunakan untuk towing ya. Itu. Jadi mereka kasih tali ini ke atas supaya batu ini nggak jatuh ke sini nih, nggak jatuh ke pengendara mobil. Nah,
Ciri khas kota ini adalah memiliki ikon rusa. Jadi di sini ada patung rusa, menunjukkan mereka memiliki ikon khusus seperti kota lainnya. Kalau kota sebelumnya itu kurcaci dan ini mereka rusa. Dan jujur, selama perjalanan saya ke sini kita memakan waktu kurang lebih 3 jaman. Sepanjang jalan kita sering melihat rusa liar yang berada di ladang-ladang atau pinggiran jalan itu. Dan hewan itu, rusa tersebut dilindungi oleh pemerintah di sini. Jadi kalian nggak boleh sembarangan berburu, apalagi membunuh secara ilegal karena hewan tersebut dilindungi. Mereka membuat patung seperti ini. Dan tugu ini berada di persimpangan jalan. Di depan sana simpang jalan. Dan mereka membuat seperti ada tempat mini kecil berteduh atau istirahat di sini sambil menikmati. Di depan ada hotel, di samping kanan saya ada gunung, arah gunung yang mereka membuat turis-turis di sini perginya ke situ untuk berlibur. Dan di perpustakaan ini juga mereka menyiapkan beberapa fasilitas duduk sambil ada activity. Mereka siapkan perpustakaan kecil. Jadi mereka ada punya perpustakaan kecil dan ini bebas untuk dibaca dan tanpa digembok. Mereka hanya kasih kunci tali doang. Jadi kalian bisa baca. Saya tahu sih Polandia ini memang pas orang yang ada di sini itu suka membaca. Jadi ketika saya menaik kereta atau saya berada di taman atau di halte bus, mereka menyisihkan waktunya sedikit untuk membaca. Dan bahkan selama perjalanan saya pernah berjalanan naik kereta, di samping saya ada orang Poland asli dan dia umur 60. Saya pikir dia udah umur 60-an karena cukup tua. Jadi dia memanfaatkan waktu, kita berangkatnya itu siang sampai ke malam hari. Jadi dia hanya membaca dan beda dengan yang lainnya yang saya duduk dengan orang Asia, ya kita hanya membuka handphone, Instagram, Facebook. Sedangkan mereka yang sudah tua, bahkan anak muda sekalipun, ketika mereka berada di halte bus, mereka memanfaatkan waktunya untuk membaca. Perlu dicontoh sih. Sambil muter-muter kami cari tempat kebab sebenarnya. Dan akhirnya kita menemukan tempat kebab. Pas banget. Lokasinya ini keren banget nih. Di pinggir sungai. Dan kebabnya nih. Dzień dobry. Dzień dobry. Taylor kebab. Ludzie. Duja. Mix. Beef and sauce mix. Beef. Sauce mix. Yes. Okay. Garlic with spicy, yes? Yeah. Aku cosnek. Talish kebab, 1 or 2? Oh, one. His roll kebab. Roll. Big, No, medium, small. medium. Small. Kita sudah order kebabnya. Tinggal kita tunggu sekitar 5 sampai 7 menitan. Dingin banget di sini. Ini restorannya pas di samping jalan persimpangan. Jadi lebih menghadap ke sungai. Jadi di depan saya sungai dan ada restoran juga. Tapi kayaknya di pinggir jalan ini semuanya restoran. Sepi banget guys. Mungkin kan masih karena jam 10 pagi. Jadi kelihatan sepi sekali di sini. Ini udah rokok lagi.
kita order kebab. Ada 2 porsi yang diorder. Kalau saya model kebab, kalau orang bilang di sini kebab box, tapi model saya di flat atau di piring seperti ini. Jadi ini ada kejunya, kentang, kemudian salad, dan daging sapi. Dan teman saya ordernya kebab box. Kebab roll. Roll kebab. Jadi roll kebab. Bedanya ini nggak pakai roti, kalau yang itu pakai roti. Makan dulu. Lumayan lah rasanya. Tapi kurang enakan kebab yang di dekat Jakwa itu. Masa? Yang saya beli kemarin. Ini mungkin di lidah kita nggak cocok kali ya. Di lidah orang ini mungkin cocok. Medium ada yang big. Dan saya ambil yang medium sekitar 40 zloty. Kalau dirupiahin 187. Ya, 187 ribuan. Segini sekali makan. Jadi kalau 3 kali kalian makan nggak kurang dari 400 ribu uang makan di sini.